Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ketika dia diselimuti oleh hukum waktu, sosok Losen tiba-tiba menjadi sangat lambat. Meskipun dia telah terhubung ke simpul ruang di kehampaan melalui hukum ruang, tubuhnya sudah terpengaruh oleh hukum waktu sebelum dia bisa berteleportasi. Di bawah pengaruh hukum waktu, pikiran Loseng juga menjadi sangat lambat. Kemudian dia melihat kecepatan Wu Yun-er tiba-tiba meningkat berkali-kali. Mendekatinya dengan cepat, tetapi setelah diselimuti oleh hukum waktu, Loseng benar-benar tidak punya banyak waktu bergerak. Saat Wu Yun-er mendekati Loseng lagi, alisnya yang indah sedikit mengernyit dan dia harus meyakinkan Loseng. Jika dia ingin pihak lain tidak mengaku kalah, ini bukanlah sesuatu yang disukai. Namun Wu Yun-er juga memahami bahwa dia bertarung atas nama kerajaan Tianfeng dan dia adalah anggota keluarga kerajaan Tianfeng. Jadi dia tidak mau kalah dalam pertempuran ini. Tanpa cara yang lebih baik, dia hanya bisa menceburkan diri ke dalam kompetisi dan kekuatannya juga meningkat lagi. Dan sekarang dia akan menggunakan 90% kekuatannya. Setelah dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, kemudian tangan gioknya menepuk dahi Loseng. Meskipun tamparan ini terlihat sangat lembut, seolah-olah dia dengan lembut membelai kepala Loseng. Tetapi tidak ada prajurit yang akan meremehkan kekuatannya. Untungnya, tubuh Loseng sekuat monster. Jika itu kepala prajurit lain dan ditampar seperti ini, saya khawatir lehernya akan patah. Meskipun Loseng memiliki tubuh senjata abadi, di bawah tembakan ini dia masih merasa sedikit pusing. Tubuh Loseng sekali lagi menghantam penghalang di bawah dengan keras. Di bawah hukum waktu Wu Yun-er, kecepatan jatuh Loseng sangat lambat. Tentu saja itu hanya efek visual dari orang lain. Ketika Wu Yun-er menghilangkan hukum waktu, kecepatan Loseng meningkat secara gratis. Akui kekalahan atau tidak? Wu Yun-er bertanya sambil mengerutkan kening. Jangan mengaku kalah. Loseng menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Jangan mengaku kalah. Kalau begitu, datang lagi. Begitu kata-kata itu keluar, Wu Yun-er langsung muncul di depan Loseng. Saat gelang di pergelangan tangannya yang cerah bergetar, dengan jentikan tangan gioknya, tubuh Loseng menghantam penghalang. Kali ini, Wu Yun-er bahkan menggunakan banyak kekuatan. Akui kekalahan. Wu Yun-er bertanya lagi. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat tak tertahankan. Sepertinya memperlakukan Loseng seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. Kali ini Loseng memukul sisi kiri. Kali ini segenggam darah berceceran dari sudut mulut Loseng. Apakah Anda mengaku kalah? Wu Yun-er bertanya lagi. Tidak, jawab Loseng sambil memandang Wu Yun-er dengan acuh tak acuh. Sekarang giliran Wu Yun-er yang cemas. Dia tidak pernah mengira akan ada pria seperti itu di dunia ini. Dia jelas bukan tandingannya, tapi dia masih harus bertahan. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba berkata, saya mohon, menyerah saja. Wu Yun-er tidak mau menyerang Loseng lagi dan lagi, tapi orang ini menolak mengaku kalah. Bagi prajurit lain, ini awalnya masalah sederhana. Paling buruk, bunuh saja lawannya karena menolak mengaku kalah. Tapi bagi Wu Yun-er, ini adalah masalah besar. Kaisar Perang Tianfeng yang telah mengamati pertempuran itu dengan cermat, tiba-tiba menghela nafas panjang. Kali ini bisa dianggap sebagai latihan untuk Yun-er. Pikirnya diam-diam. Jelas Wu Yun-er tidak memiliki pengalaman berlatih, dan dia juga tidak memiliki pengalaman bertarung. Sejak Wu Yun-er memasuki bentuk kehidupan bawaan, Kaisar Perang Tianfeng mengatur lawan untuk menantangnya satu demi satu.
Ketika Wo Yun-er dapat mengalahkan lawan dengan level yang sama, Kaisar Perang Tianfeng akan mengatur lawan yang lebih kuat dari Wo Yun-er. Ketika Wo Yun-er berada di tingkat ketiga alam Dewa Penerangan, dia sudah mampu mengalahkan prajurit alam Dewa Penerangan tingkat ketujuh. Sejak saat itu, Wo Yun-er pada dasarnya mampu melintasi wilayah yang luas dan mengalahkan lawan-lawannya. Sekarang Wo Yun-er telah memasuki tahap akhir dari alam kesengsaraan Void, dan lawannya adalah lawan di alam hidup dan mati tingkat kedua, atau bahkan alam hidup dan mati tingkat ketiga. Tapi tingkat persaingan itu adalah tentang menyelesaikan pertarungan. Dia adalah putri kerajaan dewa. Bahkan jika Kaisar Perang Tianfeng meminta para prajurit itu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, siapa yang benar-benar berani menyakiti Wo Yun-er? Bagaimanapun, pengalaman seperti ini bukanlah pengalaman di ambang hidup dan mati. Sekarang menghadapi Luo Tianxing, ini bisa dianggap sebagai ujian besar bagi Wo Yun-er. Jadi dia hanya bisa berharap putrinya yang berharga dapat membuat pilihan yang tepat dan tidak terlalu mempermalukannya. Mendengar Wo Yun-er memintanya untuk mengaku kalah, Lo Sheng tertawa terbahak-bahak. Tetapi setelah tertawa, dia masih menjawab, "Tolong, saya juga tidak akan mengaku kalah." Wo Yun-er tiba-tiba kehabisan akal sekarang. Dia melihat sekeliling, hanya mencoba mencari bantuan. Ketika matanya tertuju pada Kaisar Perang Tianfeng, Kaisar Perang Tianfeng menutup matanya. Dia adalah seorang ayah, tapi sepertinya dia tidak ingin memberi putrinya petunjuk apapun saat ini. Namun, meskipun Kaisar Perang Tianfeng tidak memberikan petunjuk apapun, tetapi prajurit lain memberikan saran. Banyak prajurit dari kerajaan Tianfeng di bawah melihat ekspresi putri mereka, dan mereka semua mulai berteriak dengan keras. "Putri, bunuh saja dia. Anak ini tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Putri, Anda penyayang, tapi dia ingin menyiksa Anda." "Bunuh dia?" Wo Yun-er menggigit bibirnya dan segera melepaskan pikiran ini. Dia tidak pernah membunuh seekor semut pun sejak dia bisa mengingatnya. Setelah berlatih menjadi makhluk bawaan, dia bisa merasakan segala sesuatu di dunia. Dia akan tetap ringan saat berjalan di halaman. Jangan sampai dia menginjak rumput. Jika ada semut, belalang, dan makhluk lain di jalan, dia akan menghindarinya dengan hati-hati. Dengan Wo Yun-er seperti ini, apakah mereka berharap dia membunuh orang? Saya khawatir akan sulit baginya untuk membunuhnya. Bagaimanapun kualitas psikologisnya terlalu rapuh. Dalam kepanikan ini, matanya menjadi merah dan air mata jernih mengalir di matanya. Melihat pemandangan ini, hati banyak orang jenius tingkat dewa di kerajaan Tianfeng hancur. Orang jenius tingkat dewa itu pada dasarnya adalah pengagum Wo Yun-er. Jadi bagaimana mereka bisa mentolerir dia dibuat menangis? Jadi untuk sementara waktu, banyak jenius tingkat dewa membenci Lo Sheng. "Lo Sheng, Anda sama sekali bukan tandingan putri kerajaan Tianfeng kami. Jangan bertingkah seperti bajingan dan akui saja kekalahan. Sangat memalukan bagi pria bermartabat untuk berbuat curang. Cepat dan akui kekalahan. Jika tidak, saya pasti akan membunuh Anda." Tiba-tiba, para prajurit dari kerajaan Tianfeng mulai membuat keributan. Pada saat ini, monster kecil yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah para jenius tingkat dewa kerajaan Tianfeng. "Kebisingan! Mengganggu mimpi orang! Itu, apa di kerajaan Tianfeng cantik? Jika Anda tidak ingin membunuh seseorang, pukul saja dia. Sungguh menyebalkan." Monster kecil itu meraung sehingga awalnya menyebabkan kemarahan publik. Meskipun monster kecil itu kuat, tidak mungkin untuk melawan begitu banyak jenius tingkat dewa di kerajaan Tianfeng. Oleh karena itu, para jenius tingkat dewa ini tidak bisa menahan cibiran pada monster kecil. Tapi bagian kedua dari kata-kata monster kecil itu segera mengingatkan para jenius tingkat dewa itu. "Putri, pukul saja Lo Tianxing sampai pingsan. Hancurkan dia dan Anda akan menang."
Mendengar saran ini, mata Huo Yun-er tiba-tiba berbinar. Dia mungkin tidak bisa membunuh seseorang, tapi dia masih bisa membuat seseorang pingsan. Jadi dia sedikit tersenyum pada Lo Sheng. Karena Anda tidak akan mengaku kalah, bahkan jika Anda hidup atau mati, maka maafkan saya karena akan menjatuhkan Anda. Kali ini Huo Yun-er melayang ringan dan mengulangi trik yang sama, menggunakan hukum waktu untuk mengurangi aliran waktu. Dan Lo Sheng sepertinya masih tidak memiliki perlawanan sama sekali. Berdiri di sana dengan pandangan kosong, menyaksikan Huo Yun-er mendekatinya dengan kecepatan yang tidak terlihat. Jelas sekarang dia berpikir untuk membuat Lo Sheng pingsan. Huo Yun-er berputar di belakang Lo Sheng dan tangan Kyo itu berubah menjadi pisau palem dan memotong ke arah belakang kepala Lo Sheng. Namun saat Huo Yun-er mendekati Lo Sheng, perubahan tiba-tiba terjadi. Gerakan Lo Sheng yang awalnya lambat dan seperti siput tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Meskipun kecepatannya tidak bisa mengejar kecepatan Huo Yun-er, itu sudah cukup bagi Lo Sheng untuk melindungi bagian belakang kepalanya. Jadi serangan telapak tangan Huo Yun-er mengenai lengan Lo Sheng. Lo Sheng seperti bola lagi, terbang ke depan. Kali ini karena perlindungan lengan Lo Sheng, dia tidak terluka. Dia tersenyum, menggoyangkan lengannya yang sakit dan pulih normal kembali. Hah? Ada ekspresi aneh di wajah Huo Yun-er. Kenapa Anda bergerak begitu cepat sekarang? Dia telah sepenuhnya mengintegrasikan lapisan pertama hukum waktu dan dapat mengatur aliran waktu dalam jarak 10 kaki di sekitarnya hingga rasio 100:1. Dengan kata lain, di bawah kekuatan hukum waktu, satu tarikan nafas waktu telah berlalu. Dan di luar kekuatan waktu, 100 tarikan nafas waktu telah berlalu. Ini juga alasan mengapa kecepatan Lo Sheng selambat siput. Setelah diperlambat 100 kali, tidak peduli seberapa cepat Lo Sheng, bagaimana dia bisa memblokir serangan Huo Yun-er. Tetapi pada saat itu, Lo Sheng mengambil tindakan untuk melindungi bagian belakang kepalanya, dan kecepatan Lo Sheng tiba-tiba bertambah 10 kali lipat. Lebih penting lagi, dia merasa masih ada hukum waktu yang tersisa di udara di sekitarnya. Dan hukum waktu ini tidak dilepaskan olehnya. Apakah Anda baru saja memahami hukum waktu? Huo Yun-er juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Mendengar itu, para kaisar perang dan banyak orang kuat di alam laut dewa juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena dengan mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang baru saja terjadi? Meskipun Lo Sheng telah dikalahkan sebelumnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, ini bukan berarti Lo Sheng tidak cukup kuat, tetapi hukum waktu terlalu kuat. Setelah memiliki hukum waktu, keuntungan bertarung melawan prajurit dengan level yang sama benar-benar tidak terbayangkan. Jadi kekalahan Lo Sheng di tangan Huo Yun-er bukanlah hal yang tidak adil. Namun apa yang dipikirkan Yo Huang adalah, meskipun Lo Sheng benar-benar kalah dari Huo Yun-er, dia akan tetap memaksa Lo Sheng melakukannya. Pada saat yang sama, Yo Huang juga bertanya-tanya, apa yang Lo Sheng coba lakukan? Mungkinkah dia takut setelah dia kalah? Kerajaan besi hitam akan meninggalkannya dan akhirnya jatuh ke tangan Kaisar Perang Dayu. Dia bahkan ingin mengirim pesan ke Lo Sheng agar dia menghilangkan keraguan ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Huo Yun-er, lagi pula hukum waktu hampir tak terkalahkan. Dan tidak ada gunanya menundanya seperti ini. Karena memukul seseorang memang menyenangkan. Tapi saya khawatir yang dipukul tidak menyenangkan. Terlebih lagi Huo Yun-er juga disiksa oleh Lo Sheng. Tapi sekarang, Yo Huang mengerti apa yang dilakukan Lo Sheng. Anak ini benar-benar memahami hukum waktu Huo Yun-er selama pertempuran. Yang lebih menakutkan lagi adalah, dia sepertinya sudah mengerti banyak hal. Kaisar Perang Tianfeng menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, saya khawatir banyak orang yang mengetahui dengan jelas betapa sulitnya memahami hukum waktu. Saya ingin memperjelas satu hal.
anak ini benar-benar melakukannya saat dia berkelahi. Apakah Anda menyadarinya? Penguasa kerajaan Tianyun, Kaisar Perang Dayu, dan Yohuang, serta banyak penguasa istana dan orang kuat lainnya di alam laut dewa, semuanya telah tenggelam dalam perenungan mendalam. Hukum waktu adalah yang paling sulit untuk dipahami di antara semua hukum. Beberapa kali lebih sulit daripada hukum ruang. Namun dalam waktu singkat, Loseng mampu memahaminya melalui kekuatan hukum waktu yang diberikan oleh Hua Yun-er. Faktanya, para master besar di alam laut dewa ini bukannya tidak mempercayainya, tetapi mereka merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, hukum waktu dari 4 kerajaan ilahi utama dicatat dalam sebuah totem. Tentu saja ini bukan sesuatu dari dunia bawah, tetapi juga diturunkan dari dunia atas. Melalui saluran kontraroh dari agama rahasia. Namun, totem yang mencatat hukum waktu tidak terlalu populer. Sebagai perbandingan, totem hukum tingkat ketiga dan keempat dari hukum api, hukum es, hukum emas, hukum guntur, dan hukum lainnya. Totem hukum ini jauh lebih populer. Dan alasannya sangat sederhana, karena hukum waktu terlalu sulit untuk dipahami. Namun mereka tidak mengetahui situasi di alam atas. Bagaimanapun jumlah total prajurit yang dapat memahami hukum waktu di antara 4 kerajaan dewa utama, kurang dari 100 orang. Sama seperti Yu Ying, prajurit wanita yang mengikuti Raja Yan, bakatnya yang lain tidak kuat, tetapi dia bisa memahami 10% hukum waktu tingkat pertama. Dan itu sudah cukup baginya untuk berada di antara yang teratas di tingkat kedua hukum lainnya. Bahkan meskipun bakat Hua Yun-er sudah cukup kuat, tetapi butuh 7 tahun untuk sepenuhnya memahami hukum waktu tingkat pertama. Dan hanya butuh 19 tahun lah baginya untuk mencapai tahap akhir dari alam kesesaran kekosongan. Tapi hanya butuh 7 tahun untuk memahami hukum waktu. Karena sulit untuk dipahami dan memakan waktu terlalu lama. Banyak pejuang yang menyerah begitu saja dalam memahami totem hukum waktu. Banyak pejuang yang hanya mencoba peruntungannya di depan totem hukum waktu dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki bakat dalam aspek yang relevan. Jadi mereka menyerah. Meskipun benda ini memang ampuh, namun memakan waktu lama dan sulit dicapai, bagi sebagian besar pejuang agak percuma. Tentu saja ada juga orang-orang dengan ketekunan yang tinggi di kerajaan dewa. Pernah ada seorang pejuang di alam dewa penerangan. Orang ini adalah seorang pangeran dari kerajaan Xingye. Pangeran dengan bakat setingkat dewa ini terobsesi dengan pemahaman hukum waktu dan butuh 563 tahun untuk akhirnya memahami 60% hukum waktu lapisan pertama pada totem waktu. Juga karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu pada hukum waktu. Ketika orang ini hidup lebih dari 500 tahun, dia hanya berada di tahap awal alam pil ilahi dan akhirnya mati karena kehabisan umurnya. Oleh karena itu, hanya ada 2 tipe orang yang mengamalkan hukum waktu di kerajaan Tuhan. Tipe pertama adalah pejuang yang memiliki ketertarikan yang kuat terhadap hukum waktu. Prajurit berbakat seperti itu hanya sedikit jumlahnya, bahkan di kerajaan dewa dan di antara banyaknya generasi muda yang jenius, hanya Hua Yun-er yang bisa melakukannya. Tipe lainnya adalah orang yang kuat di alam laut dewa. Namun setelah berkultivasi sampai level mereka, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan dan mereka tidak bisa naik ke alam atas. Mereka hanya bisa mempraktekkan berbagai hukum atau pergi ke luar negeri untuk menjelajahi relik. Dengan mengandalkan umur panjang alam laut dewa, juga membutuhkan ribuan tahun untuk memahaminya. Bahkan jika mereka tidak memiliki banyak ketertarikan terhadap hukum waktu, mereka masih dapat memahaminya sedikit demi sedikit. Dan ini juga mengapa sulit bagi orang-orang kuat di alam laut dewa untuk menerimanya. Tapi dalam pertarungan antara Loseng dan Hua Yun-er, dia hanya membutuhkan sebatang dupa dalam waktu singkat ini.
Lo Sheng telah mampu mengubah aliran waktu 10%. Jadi, bisakah Lo Sheng menjadi sedikit lebih jahat? Setelah monster kecil itu dibangunkan oleh seseorang, dia berhenti tidur. Dia tidak tertarik dengan pertarungan ini sebelumnya, kecuali seseorang dari alam laut dewa. Dia mungkin akan tertarik pada pertarungan antara prajurit dari alam kesengsaraan kekosongan. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi saat ini, matanya yang anehnya gelap juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Bakat ini sangat luar biasa. Jika saya melahap Anda dan merampas bakat Anda, bukankah? Memikirkan hal ini, monster kecil itu tiba-tiba menjulurkan lidah dan menjilat ujung hidungnya. Selain matanya, lidah monster kecil ini juga sangat aneh, seperti lidah ular, dengan garpu di tengah yang sangat panjang. Jika ujung lidahnya menjulur, ia bisa menjilat hidungnya sendiri. Faktanya, ada rahasia terbesar lainnya tentang monster kecil itu. Rahasia ini selalu menjadi rahasia utama di antara para pemimpin tertinggi dari 4 kerajaan dewa utama. Dan monster kecil ini suka melahap otak manusia. Dan setelah melahapnya, dia bisa mengambil bakat orang lain sebagai miliknya. Tapi hanya banyak master hebat di alam laut dewa yang sangat mengetahui rahasia monster kecil ini. Semakin kuat bakat monster kecil tersebut, maka dia akan lolos dan menguntungkan para pejuang yang bersaing dengannya. Oleh karena itu, akan sangat mudah bagi para pejuang yang bersaing dengan monster kecil untuk menembus kondisi pencerahan. Selama bertahun-tahun, 4 kerajaan dewa besar juga diam-diam mengorbankan banyak jenius tingkat kedua kepada monster kecil untuk dimakan olehnya. Oleh karena itu, di antara rumah-rumah bela diri dari 4 kerajaan dewa utama, 1 atau 2 jenius tingkat dewa kadang-kadang akan menghilang. Namun, benua kerajaan dewa begitu besar sehingga sangat sulit bagi orang untuk menyadari tingkat dewa individu tersebut. Jadi saat beberapa orang jenius menghilang, tapi tidak ada orang lain yang menyadarinya. Pada saat ini, ada senyum tipis di wajah Lo Sheng, dan dia menatap Huo Yun-er tidak jauh dari sana. Kemudian dia mengambil cincin Sumeru di tangannya, melemparkannya dengan ringan. Dan cincin itu terbang beberapa kali di atas kepala Lo Sheng. Dia bisa melihat gelombang kekuatan hukum waktu mengalir dari bawah jari-jarinya. Saat pemandangan aneh muncul, cincin itu jatuh di tangannya sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Melihat adegan ini, Huo Yun-er berseru, "Bakat Anda sangat kuat. Anda dapat memahami hukum waktu 10% dalam waktu sesingkat itu. Sebelumnya, saya butuh 3 tahun untuk menyadari level Anda." Jelas, Lo Sheng telah memahami pembaptisan hukum dan memiliki afinitas tertinggi terhadap semua hukum. Tentu saja dia dapat memahaminya dengan cepat. Sebelumnya, Lo Sheng bertarung dengan Yu Ying beberapa bulan yang lalu. Kemudian karena dia ingin memahami kekuatan hukum waktu melalui Yu Ying, namun Yu Ying sendiri hanya memahami sedikit hukum waktu, jadi Lo Sheng tidak dapat memahaminya. Beberapa waktu yang lalu, Lo Sheng juga bertanya di mana Yu Ying berlatih hukum waktu. Kemudian dia mengetahui bahwa totem hukum waktu sekarang ditempatkan di kerajaan Tianfeng dan telah dihargai di keluarga kerajaan. Jadi Lo Sheng tidak memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Tapi kali ini, Lo Sheng melihat bahwa Huo Yun-er memiliki kekuatan hukum waktu yang lengkap. Jadi bagaimana dia bisa menyerah? Lo Sheng tersenyum tipis dan kemudian bertanya, "Lanjutkan." Huo Yun-er mengangkat alisnya sedikit lalu berkata, "Tapi jangan berpuas diri. Anda hanya bisa memproses waktu 10 kali, dan saya sudah bisa menempatkan waktu 100 kali. Jadi tentu saja saya masih lebih cepat dari Anda." Setelah selesai berbicara, dia dengan lembut mengguncang gelang giok itu, dan kekuatan hukum waktu menyebar lagi. Lo Sheng tentu tahu kesenjangan antara dia dan Huo Yun-er.
Tetapi Lo Sheng tidak setuju dengan kesenjangan 10 kali lipat yang dia katakan. Jika tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan hukum waktu, Lo Sheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan Gang Yuan dan Yuan sejati secara bersamaan. Kemudian menggunakan bakat singa pengejar awan. Kecepatan Lo Sheng cukup 2 kali lipat dari kecepatan Wu Yun-er. Setelah mengimbangi perbedaan hukum waktu antara keduanya, kecepatan absolut Wu Yun-er diperkirakan hanya sekitar 5 kali lebih cepat dari Lo Sheng. Dan perbedaan 5 kali lipat seharusnya dapat diterima. Ekspresi Wu Yun-er menjadi semakin serius. Meskipun dia memiliki temperamen yang polos, dia serius dalam berlatih seni bela diri yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Bagaimanapun bakat saja tidak akan cukup untuk berlatih seni bela diri tanpa ketekunan dan kegigihan. Tidak akan ada yang bergairah dan serius. Tidak peduli seberapa kuat bakat Anda, akan sulit untuk melangkah maju di jalan ini. Sekarang sosok Wu Yun-er terlihat tidak menentu dan dia kembali berputar ke belakang Lo Sheng dan kecepatan Lo Sheng masih sangat lambat. Namun masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini Wu Yun-er menampar punggung Lo Sheng dengan keras, tetapi Lo Sheng memutar tubuhnya dan memblokir pukulan Wu Yun-er dengan sikunya. Dengan suara teredam, Lo Sheng terbang lagi, tapi kali ini Lo Sheng berada dalam posisi bertahan, jadi dia tidak terluka. Akibatnya, situasi pertempuran di penghalang tampak sangat mencemaskan. Wu Yun-er menyerang dengan telapak tangan satu demi satu. Meskipun dia memiliki keunggulan besar dalam kecepatan, Lo Sheng memiliki pengalaman tempur yang tidak dapat ditandingi oleh Wu Yun-er. Dia selalu dapat menghitung jumlah serangan terlebih dahulu dan mempertahankan api terlebih dahulu. Yang lebih mengerikan lagi adalah Lo Sheng tidak hanya mampu menahan serangan Wu Yun-er, tetapi pemahamannya tentang hukum waktu juga meningkat pesat. Ketika Lo Sheng melawan 13 telapak tangan Wu Yun-er, dia mampu memanfaatkan waktu menjadi sekitar 11 kali. Ketika Wu Yun-er menembak 20 telapak tangan ke arah Lo Sheng, dia mampu memanfaatkan waktu menjadi 12 kali. Jadi meskipun semuanya sulit pada awalnya, seiring Lo Sheng memahami lebih banyak tentang lapisan pertama hukum waktu, kecepatan pemahaman menjadi semakin cepat. Sekarang, seorang master hebat dari alam laut dewa yang melihat petunjuk juga menggelengkan kepalanya karena situasi Wu Yun-er mungkin tidak baik. Namun bukan hanya orang kuat di alam laut dewa yang melihat petunjuk ini, tetapi juga raja-raja seperti Kaisar Perang Tian Feng dan Zhou Huang. Jika hukum waktu tidak digunakan, ada perbedaan besar dalam kecepatan antara Wu Yun-er dan Lo Sheng. Kuncinya adalah Wu Yun-er memiliki keunggulan dalam kecepatan, tetapi tidak ada cara yang baik untuk menghadapi Lo Sheng. Tubuh Lo Sheng terlalu kuat dan dia sombong. Selama dia terus melawan seperti ini dan pemahamannya tentang hukum waktu menjadi semakin dalam, Wu Yun-er pada akhirnya akan dikalahkan. Ya, itu tidak bagus. Wu Yun-er berkedip, dia juga merasakan perubahan pada Lo Sheng karena kecepatan Lo Sheng terus meningkat. Bahkan sekarang perbedaan kecepatan antara dia dan Lo Sheng menjadi 4 kali lipat. Tetapi kesenjangan ini dengan cepat menyusut. Tapi Wu Yun-er tidak ingin kalah dari Lo Sheng. Dia benar-benar tidak mau. Jadi setelah menerima tamparan kali ini, Wu Yun-er tidak memilih untuk menyerang lagi. Sosok kurus itu tergantung di sudut penghalang. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Lo Sheng, "Luo Tianxing, Anda sebaiknya mengaku kalah." Kenapa? Lo Sheng tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil itu, tapi dia mungkin sudah terbiasa dengan pemikiran Wu Yun-er. Bagaimanapun ada ratusan orang yang memiliki berbagai kepribadian dan dengan karakter Xiao Yokin, membuat Lo Sheng memahami kebenaran ini. Saya akan menggunakan api. Saya khawatir Anda tidak akan dapat memblokir gerakan ini dan mungkin Anda akan mati. Wu Yun-er berkata dengan serius.
Api? Alis Lo Sheng sedikit terangkat. Sejak latihan terakhir, Hong Meng Tianggang Lo Sheng telah terakumulasi ke dalam tubuh. Jadi sudah waktunya bagi Lo Sheng untuk memurnikan tubuhnya lagi dan memproseskan tubuhnya ke tingkat berikutnya. Namun Lo Sheng belum dapat menemukan sumber api yang cocok. Lagi pula Lo Sheng sendiri tidak tahu jenis sumber api apa yang dapat meningkatkan tubuhnya ke level berikutnya. Tetapi secara umum, semakin kuat tubuhnya, semakin kuat sumber api yang dia butuhkan. Meskipun Lo Sheng juga memiliki sumber api yang kuat, yaitu api hitam di tungku misterius. Namun api hitam itu terlalu mendominasi, jadi Lo Sheng tidak berani mencobanya dengan mudah. Namun, apa yang paling dikuasai Huo Yun-er mungkin bukan hanya hukum waktu, tetapi juga hukum api. Jika dia bisa meminjam apinya untuk meningkatkan tubuhnya menjadi senjata suci, itu akan menjadi hal yang baik bagi Lo Sheng. Iya, Huo Yun-er mengangguk. Jadi sebaiknya Anda menyerah. Jangan paksa saya menggunakan jurus itu, karena saya tidak bisa menjatuhkan Anda sekarang. Meskipun Anda mampu memahami hukum waktu dengan begitu cepat, saya khawatir itu tidak akan lama, karena jika Anda dapat sepenuhnya memahami hukum waktu, saya tidak akan lagi menjadi lawan Anda. Dia sebenarnya memberitahu Lo Sheng sedikit demi sedikit dari apa yang telah dia analisis di dalam hatinya. Setelah Huo Yun-er menjelaskan hal ini, semua jenius tingkat dewa di alam kesengsaraan kekosongan di bawah menghela nafas. Para jenius tingkat dewa ini juga dikenal sebagai makhluk seperti monster di sepertiga hektar tanah, tempat mereka tinggal. Mereka juga sangat bangga dengan keluarga bangsawan mereka sendiri. Tapi dibandingkan dengan Lo Sheng, mereka sangat bangga. Itu terlalu mengejutkan. Hanya memahami hukum waktu. Orang ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai monster atau monster. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini bukan manusia. Seseorang berkata dengan marah. Bagaimana kalau itu bukan manusia? Tanya orang lain. Itu binatang buas. Tampaknya hanya memanggil Lo Sheng seperti ini sehingga dapat membuat mereka merasa lebih seimbang secara psikologis. Melihat Lo Sheng tidak menjawab, Huo Yun-er menggertakkan giginya sedikit dan berkata, "Akui kekalahan, saya mohon. Saya tidak ingin menggunakan trik itu." Ini kedua kalinya Huo Yun-er bertanya pada Lo Sheng. Namun Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tenang, "Maaf, Anda memohon pada saya seperti ini, sehingga saya benar-benar malu. Jika ada hal lain, saya khawatir saya akan setuju dengan Anda. Tetapi jika Anda bertanya pada saya untuk mengakui kekalahan, saya tidak akan bisa mematuhinya." Huo Yun-er menggembungkan pipinya. Gerakan kecilnya yang lucu membuat banyak pejuang di bawah memandang mereka dengan cinta dan kemarahan. Tentu saja mereka mencintai Huo Yun-er dan mereka marah karena Lo Sheng memperlakukan mereka seperti ini. Tidak ada jalan lain. Huo Yun-er mendengus dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Lengannya ramping, jadi gelang giok merah menyala sangat fleksibel di pergelangan tangannya. Saat dia mengangkat tangannya seperti ini, gelang giok itu meluncur ke bawah pergelangan tangannya dan melewati sikunya. Dan kemudian dipasang setelah mencapai bagian atas lengannya. Kemudian tangan Huo Yun-er tiba-tiba tertutup. Awalnya setiap kali Huo Yun-er mengedarkan energi aslinya, gelang giok itu akan bergetar dengan cepat. Tetapi setelah lengannya memasang gelang giok itu, bukan gelang gioknya yang bergetar, melainkan tubuhnya. Setelah sosok Huo Yun-er terlihat bergetar cepat dalam skala kecil, karena kecepatannya yang terlalu cepat, sekilas bahkan memberikan perasaan samar kepada orang-orang. Saat dia gemetar, gelang giok itu juga bersinar dengan warna merah menyala. Melihat pemandangan ini, banyak kekuatan besar alam laut dewa di kerajaan ilahi Tianfeng. Semuanya memandang Kaisar Perang Tianfeng. Melihat ekspresi acuh tak acuh Kaisar Perang Tianfeng, hati orang-orang kuat di alam laut dewa itu dipenuhi dengan kekhawatiran.
Salah satu orang kuat di alam laut ilahi tidak tahan lagi dan bahkan bertanya, "Tuan, maukah Anda menghentikannya?" Ekspresi rumit melintas di wajah Kaisar Perantian Feng. Agar adil, dia tidak ingin Huo Yuner menggunakan gerakan itu. Tapi kali ini Kaisar Perantian Feng bertekad. Dia terlalu menyayangi Huo Yuner sebelumnya. Jadi itu sebabnya dia mengembangkan karakter yang tidak dewasa. Namun singa tahu bagaimana mendorong singa muda dari tebing untuk melatih keturunannya. Tapi bukankah Kaisar Perantian Feng yang agung tidak mampu melakukannya? Kali ini, biarkan Huo Yuner membuat keputusannya sendiri tentang bagaimana menghadapi Luo Tianxing. Dan inilah yang dia pikirkan. Jadi selama nyawa Huo Yuner tidak terancam, dia tidak akan menghentikannya. Itu saja, semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Jawab Kaisar Perantian Feng. Sekarang kaisar mereka telah mengatakan ini, jadi kekuatan besar lainnya dari alam laut dewa di kerajaan Tianfeng tidak bisa berkata apa-apa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.